wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Jalan yang Tidak Terduga Masjid Fisabilillah. Pada hari ini edisi sangat santai sekali ya, jadi tak terduga juga ketika habis sholat maghrib langsung ketemu dengan narasumber yang sudah dinanti-nanti, pas ada waktunya. Beliau adalah Ustadz Hari, beliau wakil ketua di masjid ini, Fisabilillah ini, dan beliau punya banyak pengalaman dalam kehidupannya karena beliau salah satu PNS di Musirawas. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lama sekali saya nyari waktunya ini pemirsa. Jadi mari kita dengarkan ya. Ustaz silahkan sharing cerita-cerita tentang kita semua tentang hal yang tidak terduga. Silahkan. Terima kasih ini Pak Agus dan para pemirsa YouTuber Masjid Fisabilillah. Luar biasa seperti judulnya, jalan tidak terduga-duga. Kita juga siaran tanpa terduga-duga. Tidak terduga-duga, luar biasa. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat bersiaran. Yang kata Pak Agus tadi, susah mencari waktu ketemu. Itu saya bisa. Nah, Pak Agusnya yang kita. Iya. Seperti temanya, mari sebenarnya kalau cerita yang tak terduga-duga dari narasumber sebelumnya, mungkin poinnya sama, poinnya sama, mungkin ceritanya saja yang berbeda. Itulah yang iya, cerita yang berbeda. Narasumber sebelumnya seperti Ustadz Supriyanto, yang tidak disangka-sangka bisa datang ke Lubuk Linggau, bisa kuliah sampai dengan S3, mungkin Mr. Agus juga tak terduga-duga bisa mendarat di Lubuk Linggau, luar biasa. Nah, kalau saya sendiri Pak Agus, kalau cerita tak terduga-duga mungkin yang update saja, yang update bagi saya, yang tak terduga-duga bagi kehidupan saya sendiri ataupun keluarga kami, yaitu bisa dapat perumahan di Gendaden. Itu luar biasa yang kami rasakan, karena memang seperti kita siaran ini tak terduga-duga, niatnya cuma nganter adik saja, melihat perumahan, lihat rumahnya beliau, nggak tahu ada tawaran. Cocok gitu ya? Iya, kita nggak jadi ada tawaran, mengambil juga rumah Pak katanya. Nah, itulah langsung terjadi transaksi. Memang sebelumnya kami juga dari dalam hati kan berdoa bagi dia, minta tunjuk sama Tuhan bahwa kalau memang ada rezeki kami, tunjukkanlah jalannya, mudahkanlah untuk kami punya rumah. Bagus. Ya, memang juga kami juga punya nazar, kalau memang kami nantinya diberi kemudahan rezeki untuk memperoleh rumah dan rumah kami itu dekat dari masjid. Nah, ini nazar kami pribadi. Kami ingin untuk ungkapan terima kasih dan syukur kami itu, kami ingin niatnya cuma buka pintu masjid di subuh hari. Itu saja Pak Agus. Tidak yang lain-lain gitu kan. Itu luar biasa. Diawali dari niat yang sangat luar biasa. Iya. Dan itu juga yang menjadi pemicu saya untuk bagaimanapun caranya, walaupun malamnya begadang, capeknya luar biasa, saya harus menepati janji itu. Selagi badan sehat, tidak ada halangan rintangan yang luar biasa, saya harus subuh di masjid. Itu sebagai ungkapan terima kasih saya, dan memang itu pemicu ibadah ini. Saya kalau kita runut-runut dari mendengar ceramah itu kan, kalau secara yang teoritis memang standar gitu saja. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, punya keinginan dan punya janji sendiri, itu yang mendorong kita untuk terus semangat. Kalau tidak, ya kita ibadah itu ya bukan hanya melepas kewajiban saja, bukan itu yang kita butuhkan, bukan itu yang kita inginkan. Nah, dengan adanya kejadian
kami dapat rumah ini dan ternyata rumah kami memang tidak jauh dari masjid, ya otomatis saya harus memenuhi janji saya itu. Setelah itu ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah menjadi motivasi saya untuk bagaimana caranya, terutama untuk subuh hari, subuh. Kenapa saya milih subuh? Karena kita tahu sendiri, subuh itu sangat sulit bagi kita, waktu yang sangat sulit. Pas enak-enaknya tidur. Iya, pas enak-enaknya itu, pas enak-enaknya setan menggoda kita. Ibadah yang paling bagus itu kan tantangannya yang paling berat katanya itu. Makanya saya memilih itu, dan itu menjadi motivasi saya. Bukan karena kita merasa alim atau merasa kita ini di atas orang, bukan. Justru karena saya merasa lebih banyak dosanya, makanya saya ke masjid. Seperti kata orang itu, orang sekolah itu bukan orang yang pintar. Orang yang merasa kurang, makanya dia sekolah biar pintar. Kurang pun kadang les di luar kan bagus. Nah, ya itulah tadi. Kalau konsep kata orang, oh ke masjid orang alim, itu salah kalau menurut saya. Justru yang orang nggak ke masjid itu yang alim. Enggak bagus. Karena belajar agama itu tidak akan ada batas. Iya, betul bagus. Dengan kita ke masjid kan banyak sekali. Kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Ya itulah banyak manfaat. Mungkin itu bagus yang pengalaman yang update dari terbaru. Iya, yang terbaru, yang perjalanan hidup kami. Kalau kita cerita banyak, itu banyak. Mungkin next part 2, part 3, part 4. Nanti kita. Iya. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, itulah makanya yang motivasi saya itu cuma bagus. Kalau maghrib bisa kita sebisa mungkin di masjid. Tapi bagaimana caranya? Subuh saya harus buka pintu masjid. Tapi sekarang kita sudah punya marbot. Jadi iya. Tapi kita tetap wajib semaksimal mungkin berjalan di sini. Iya. Jadi katakan kan ibadah itu tidak nunggu tua. Iya, betul. Masih muda, badan kita masih sehat, kuat. Kita ini maksimalkan. Terus. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat pengalaman yang sangat luar biasa dari Ustadz Hari. Berawal dari niat, ya. Niat dari dalam hati itu adalah sebuah doa. Jadi doa itu saat kita duduk, nggak harus setelah kita sholat, itu ada sebuah doa dengan dengan tanpa disadari, tidak terduga Allah menuntun Ustadz Hari untuk pergi membawa beliau mengantar ke perumahan Green Garden, begitu ya ceritanya. Iya. Dengan lewat adik ya. Iya. Lewat adik. Iya. Sebelumnya belum ini ya. Belum tahu gitu. Kita lewat aja. Iya. Kita lewat ke perumahan udah. Iya. Nah, itu adalah cara Allah yang sangat luar biasa. Dengan niat yang kuat, insya Allah akan mengabulkan segala keinginan kita. Tapi kita juga harus melakukan niat yang positif ya. Harus dalam kita berpikir, berpikir, dan ini kita usahakan semuanya harus positif. Oke, jadi demikian pemirsa semua dimanapun berada, jangan lupa selalu follow ya, follow Facebook kami, follow Instagram kami, follow YouTube kami Masjid Fisabilillah, kemudian bunyikan tombol loncengnya, insya Allah akan dapat update ilmu-ilmu yang bermanfaat di selanjutnya. Terima kasih Ustaz waktunya. Nanti kita buat schedule lagi untuk pertemuan berikutnya. Masih banyak sekali. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.